Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 TKJ. Alhamdulillah kita bertemu kembali di materi saya. Kali ini adalah sistem komputer. Kita nanti ketemu 2 jam pembelajaran. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Kemudian kita juga berdoa mudah-mudahan keluarga juga sehat walafiat semuanya. Anak-anakku sekalian, di materi pertama ini ya, nanti saya akan memberikan materi yaitu sistem bilangan. Sebelum masuk ke materi sistem bilangan, maka alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran ini dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Amin. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi pertama ini di kelas 10, kebetulan kalian baru pertama kali masuk di kelas TKJ ini, di materi pertama ini, maka sebelum materi saya mulai, alangkah baiknya akan saya perkenalkan dulu. Selama nanti kamu 1 semester ini atau 1 tahun nanti di pembelajaran sistem komputer itu, apa saja yang akan dipelajari. Nah, ini anak-anakku semuanya, untuk kelas 10 sistem komputer di semester 1 ini, nanti materi yang akan kamu dapat yang pertama adalah sistem bilangan. Mudah-mudahan hari ini nanti kita akan belajar sistem bilangan. Ada pengertian, ada gambaran umum sistem bilangan desimal, binar, tanda reksa, konversi bilangan, kemudian sistem bilangan BCD sama BCH ya, binary code heksa dan binary code desimal. Yang kedua nanti kita belajar bab keduanya relasi logika dasar dan fungsi gerbang logika dasar ya, relasi logika, operasi logika, gerbang logika dasar, gerbang kombinasi ya. Ini logika dasar ada AND OR NOT, nanti ya, banyak sudah penggunaan operasi logik. Kemudian yang bab ketiganya kita belajar nanti operasi aritmatika. Ada 3 poin ini, operasi aritmatika, increment decrement ya, naik sama turun. Kemudian operasi aritmatika untuk binary code desimal. Bab yang keempatnya adalah kita belajar yang namanya ALU, arithmetic logic unit. Nanti kita belajar itu ada half adder sama full adder, kemudian rangkaian ripple, carrier adder, kemudian transistor logic. Kemudian di semester 1 terakhir ini nanti di bab 5 ada rangkaian multiplexer, decoder, flip-flop dan counter. Ada multiplexer ya. Nah, ini nanti materi 1 semester ini yang perlu dikuasai, yang perlu dipelajari di sistem komputer. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi awal ini kita akan belajar yang namanya sistem bilangan. Oke, waktunya 1 kali 2 jam pertemuan ya. Tujuannya adalah untuk
menjelaskan sistem komputer, kemudian macam-macam sistem bilangan. Itu kita amati sistem bilangan itu ada 3 dalam materi yang kita pelajari ini. Ada 3, ada 4 ya. Yang pertama itu sistem bilangan biner basis 2. Kemudian ada bilangan desimal berbasis 10, bilangan heksadesimal ini berbasis 16, kemudian bilangan oktal berbasis 8. Itu nanti yang akan kita pelajari. Sistem bilangan ini sangat penting sekali, makanya dasarnya diberikan di kelas 10 dan diberikan di awal pembelajaran ini, karena nanti pada waktu materi-materi yang lain berkaitan dengan komputer, terutama di materi IP address jaringan, IP address versi 4 itu harus benar-benar menguasai bilangan biner. Kemudian untuk versi 6-nya itu harus kita tahu apa itu bilangan heksanya, karena menggunakan penulisan bilangan heksa. Apalagi nanti kalau kita ketemu di jaringan itu ada subnetting ya, CIDR itu. Jadi anak-anakku nanti dituntut untuk bisa dan paham betul dengan bilangan-bilangan biner, terutama bilangan biner dan bilangan heksa ini. Karena di subnetting itu nanti kita akan memecah-mecah jaringan menjadi subnet ya. Tuh, anak-anakku sekalian. Jadi di katakan di sini bahwa pengertian sistem bilangan adalah suatu cara untuk memaki besaran atau suatu fisik item. Sistem bilangan menggunakan basis atau base redik. Basis itu redik tertentu tergantung jumlah dari bilangan yang digunakan. Jadi intinya sistem bilangan itu adalah bilangan yang memiliki nilai tertentu sesuai dengan basisnya atau radiknya. Jadi bilangan yang memiliki nilai tertentu sesuai dengan basisnya atau radiknya. Intinya itu. Makanya kenapa ini penting sebelum kita mempelajari sistem komputer ya, di mana sistem komputer itu tujuan pokoknya untuk menghasilkan informasi sehingga nanti tercapai sesuatu yang kita inginkan dengan komputer. Jadi penting sekali. Di sini dijelaskan juga bahwa elemen-elemen sistem komputer ada hardware, perangkat keras, keyboard, mouse, monitornya, kemudian software, perangkat lunaknya. Ya. Ada sistem operasi, bahasa pemrograman, aplikasi ya. Ini. Kemudian brainware itu orangnya, manusianya yang mengoperasikan sistem komputer itu. Nah, itu. Jadi ketika elemen dikatakan di sini komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Makanya disebut dengan sistem komputer. Disebut dengan sistem komputer. Oke, lanjut ya. Nah, di sistem bilangan ini, terutama bilangan biner. Bilangan biner itu nanti jumlahnya atau bilangannya biasanya disebut dengan bit, panjang pendekan dari binary digit, bit ya. Nah, di sistem-sistem komputer kalau kita mengenal ada byte, ada bit, nah, nanti kita akan belajar. Biasanya kalau bit itu berkaitan dengan kecepatan data. BPS seperti kita ketahui kecepatan akses internet kita berapa, ada yang 1 Mbps, ada yang 5 Mbps.
megabit per second. Ada yang byte. Nah ini byte itu ukuran memori, kapasitas atau penyimpanan, di mana 1 byte disebutkan di situ adalah 8 bit, 8 binary digit, 8 angka digit biner, yaitu 1 karakter. Terus begitu nanti ini kita perdalam, 1 kilobyte itu KB itu 1024. Hitung-hitungannya nanti kita perdalam di sistem komputer ini nanti. Lanjut, ini siklus pengolahan data. Jadi di komputer itu ada input, ada processing, jadi output. Kemudian setelah diproses jadi output. Data diinputkan, ya, kemudian diproses, menghasilkan informasi berupa output. Itu. Ini nanti dibaca sendiri, ya. Nah, proses output, ya. Oke. Itu yang pertama tadi, sistem komputer sama pengolahan datanya. Kemudian kita masuk ke gambaran umum sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Tadi sudah saya jelaskan, yaitu bilangan yang memiliki nilai tertentu sesuai dengan basisnya atau radiknya. Dikatakan bahwa disebutkan tadi di depan bahwa ada bilangan biner, ada bilangan oktal, ada desimal, heksadesimal. Bilangan biner itu bilangan berbasis 2, memiliki radik 2, basisnya 2. Radik itu basis. Lah, bilangan oktal itu radiknya 8. Heksadesimal itu radiknya 10, basis 10. Disebut bilangan berbasis 10. Untuk bilangan heksadesimal, radiknya adalah 16 atau bilangan yang berbasis 16. Kita ya. Oke, ini ada PowerPoint-nya. Kita lihat. Nah, ini sistem bilangan. Jadi bilangan desimal itu bilangan yang berbasiskan atau beradik 10. Anggotanya atau angka-angka digit yang digunakan mulai dari 0. Jadi anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 buah anggotanya. Makanya disebut dengan bilangan desimal berbasiskan 10. Nah, contoh ini 1991. Nah, berbasis 10. Ya, selanjutnya adalah bilangan berbasis 2. Disebut biner, B itu 2, biner, binary digit. Biasa disebut dengan bit. Nanti jumlah-jumlah bilangan binernya itu disebut bit. Karena basisnya 2, ya anggotanya hanya 2, yaitu 0 dan 1. 0 dan 1. Ini posisinya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kalau tadi bilangan berbasis 10 ya 10 pangkat 0, 10 pangkat 1 terus. Karena ini berbasis 2 ya. Contoh 1001. Basis 2. Nah, ini. Nanti kita kenalan aja dulu, nanti kita ngitungnya berapa nilainya. Jadi hanya 0 dan 1. Dan bilangan biner ini adalah bilangan yang digunakan oleh sistem komputer, logika dan sebagainya untuk komputerisasi saat ini. Karena mewakili on dan off, mewakili hidup dan mati, mewakili true and false kalau di dalam logika. Nah, yang satu ini hidup, on, ya. Yang 0 ini mati atau off. Karena di komputer itu sebetulnya semuanya hanya menggunakan saklar saja. 0 dan 1 kalau kita belajar lebih mendalam. Kemudian basis 8 atau bilangan oktal. Karena radiknya 8, basis 8, ya anggotanya hanya 8, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Sama nilai posisinya, yang belakang itu ya 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 2, terus begitu. Contoh ini.
Lanjut, terakhir adalah bilangan heksadesimal. Tadi dikatakan bahwa bilangan heksadesimal itu adalah bilangan yang memiliki radik atau basis 16. Maka anggotanya juga 16. Apa saja itu anggotanya? Ya, kita lihat agak berbeda ini. Ya. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 ini bukan 10, tapi A untuk mewakili 10, B untuk 11, C untuk 12, D untuk 13, E untuk 14, F untuk 15-nya. Jadi totalnya adalah 16. Makanya berbasis 16 dikatakan heksadesimal. Tak ada angka 10 di sini, tapi A, B, C, D, E, F. A itu 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Ini yang perlu dipahami untuk bilangan basis 16 atau bilangan heksadesimal. Sampai di sini paham ya anak-anakku semuanya? Nanti kalau tidak paham bisa dibaca lagi di materinya ini atau di materi-materi yang lain ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, itu untuk materi-materi bilangan dasar ini banyak sekali. Kita tidak, kamu sekalian, anak-anakku tidak harus terpaku kepada materi yang ada di sini ya. Bisa nanti mencari materi yang ada di internet, di Google atau di YouTube. Ada banyak yang berkaitan dengan bilangan dasar ini. Jadi anak-anakku, mungkin ini materi kita yang pertama, pengenalan sistem bilangan dasar. Silakan nanti anak-anakku semuanya masuk ke, seperti biasa ya, seperti biasa masuk ke classroom kita, sistem komputer ya. Kemudian absen terlebih dahulu. Di situ sudah ada tugas, sudah ada materi ya. Di tugas kelas ini, di pertemuan 1, ini materi-materinya yang tadi sudah saya jelaskan. Silakan nanti di review kembali atau dipelajari kembali kalau belum jelas. Kalau ada pertanyaan bisa nanti di forum ini Anda tanyakan ya, silakan. Kemudian ini ada tugas pertemuan 1, silakan dikerjakan ya. Nah, silakan dikerjakan. Mungkin itu saja anak-anakku sekalian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, yang insya Allah kita akan membahas konversi bilangan dasar ya, konversi bilangan dasar. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.